Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini Bu Lia akan membahas mengenai periklanan. Nah, untuk materi periklanan ini masih berada di bab yang sama, yaitu bab mengenai pemasaran produk barang ataupun jasa. Jadi untuk hari ini Bu Lia akan membahas mengenai periklanan. Untuk itu didengarkan baik-baik dan dipahami apa yang Bu Lia jelaskan ya. Sini yang pertama itu adalah pengertian dan fungsi dari iklan. Dalam pengertiannya, iklan itu adalah suatu bentuk informasi dari perusahaan atau instansi yang berisi pesan menarik guna memengaruhi khalayak untuk menggunakan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi iklan ini dia itu adalah sebuah informasi yang digunakan oleh para perusahaan produk ataupun jasa, di mana di sini iklan ini itu berisi mengenai pesan-pesan yang dapat mempengaruhi atau menarik bagi konsumen ataupun masyarakat untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Nah, di sini menurut ahli lain yaitu Kotler, iklan itu juga merupakan bentuk penyajian dan promosi suatu barang, jasa ataupun ide secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu, di mana biasanya untuk penayangannya ini harus membayar suatu media. Lalu juga ada Cortland, yaitu mengungkapkan bahwa iklan itu adalah suatu komunikasi non-personal yang biasanya berbayar dan sifatnya persuasif tentang suatu produk, jasa, ataupun ide dari sponsor yang dimuat melalui berbagai media. Nah, untuk fungsi iklan sendiri, jadi di sini kita itu yang namanya kita membuat iklan itu artinya kita berpromosi. Nah, salah satu keuntungan dari promosi ini, jadi kita itu dapat merangsang para konsumen untuk berpikir dan mengevaluasi mengenai merek dan kemungkinan melakukan pembelian pada produk barang atau jasa yang akan kita tawarkan. Nah, di sini biasanya banyak pemasar dan pengecer yang memanfaatkan berbagai jenis alat promosi dan strategi dalam rangka untuk memahami preferensi konsumen dan meningkatkan penjualan mereka. Nah, salah satunya adalah dengan membuat iklan ini. Nah, di sini fungsi-fungsi periklanan itu ada 5. Yang pertama adalah yang pastinya adalah memberi informasi. Nah, iklan di sini berfungsi sebagai pemberi informasi produk yang akan memberikan informasi produk akan kegunaannya, tempat, bentuknya, dan milik perusahaan mana. Nah, dengan adanya periklanan ini, nilai suatu produk itu biasanya akan bertambah dengan menampilkan manfaat akan produk dan lainnya. Lalu yang kedua adalah membujuk dan memengaruhi. Nah, jadi di sini iklan itu tidak hanya memberikan informasi saja, tapi dia juga bermanfaat untuk membujuk dan memengaruhi pembeli agar membeli suatu produk. Nah, di sini iklan yang sifatnya membujuk itu biasanya dia itu dipasang di media elektronik ataupun media cetak. Nah, selain iklan itu dapat membujuk, jika ada produk yang sama, maka penjual itu saling bersaing untuk menciptakan iklan yang unggul, iklan yang dapat menarik para konsumen ataupun pelanggan. Lalu yang ketiga itu di sini adalah dia itu menciptakan kesan. Kenapa menciptakan kesan? Nah, jadi dengan sebuah iklan itu biasanya itu perusahaan itu akan membuat suatu image akan produk tersebut. Jadi dia memberikan suatu kayak pengenalan untuk produknya, pengenalan yang baik ataupun pengenalan yang dapat menarik para konsumen. Jadi di sini pemasangan iklan itu dia itu selalu berusaha untuk menciptakan iklan dengan sebaik-baiknya ataupun sebagus-bagusnya. Nah, dengan berkembangnya gaya hidup di
masyarakat, maka konsumen itu biasanya membeli barang secara tidak rasional hanya atas dasar brand image-nya. Jadi sebagai perusahaan yang akan memproduksi suatu barang atau jasa, kita itu harus banget mempunyai brand image yang baik. Yang keempat itu adalah memuaskan keinginan. Nah, di sini di dalam iklan itu harus dicantumkan mengenai informasi yang sejelas-jelasnya. Nah, produk yang diiklankan ini dia itu harus memenuhi keinginan-keinginan dari para konsumen. Contohnya adalah di sini dalam produk makanan. Nah, di sini menginformasikan mengenai kandungan gizinya, vitamin, dan harganya. Lalu di sini periklanan itu dia itu adalah suatu alat promosi untuk mencapai tujuan berupa pertukaran informasi yang dapat meyakinkan dan juga memuaskan keinginan para konsumen. Lalu yang kelima di sini yang terakhir itu adalah periklanan merupakan alat komunikasi. Jadi periklanan di sini dia itu adalah alat komunikasi dua arah antara si penjual dan juga pembeli. Nah, sehingga di sini apa yang diinginkan oleh keduanya itu biasanya dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Untuk pertukaran informasi di sini dapat memungkinkan hubungan lebih lanjut antara pembeli kepada penjual sehingga terdapat komunikasi yang lebih lanjut dan proses penjualan itu akan tercapai. Nah, itu dia tadi dari fungsi iklannya. Jadi ada 5. Yang pertama adalah memberi informasi, lalu yang kedua adalah membujuk dan memengaruhi, yang ketiga menciptakan kesan, lalu yang keempat memuaskan keinginan, dan yang kelima adalah periklanan merupakan alat komunikasi. Selanjutnya di sini ada jenis dan strategi dari iklan. Yang pertama kita bahas mengenai jenis. Jadi menurut Jobskin itu iklan itu digolongkan beberapa. Jadi iklan itu digolongkan dengan beberapa jenis. Di sini yang pertama adalah iklan konsumen. Jadi iklan konsumen itu di sini terdapat 2 macam barang yang umum yang akan dibeli oleh konsumen, yaitu barang konsumen dan barang tahan lama. Nah, semua barang tersebut diiklankan melalui media sesuai dengan lapisan sosial yang hendak dibidik. Jadi di sini kalau iklan konsumen itu dia itu dibagi menjadi 2 macam barang umum. Jadi ada barang konsumen ataupun barang yang tahan lama. Lalu yang kedua itu adalah iklan antar bisnis. Nah, untuk iklan antar bisnis ini kegunaannya adalah dia itu untuk mempromosikan barang dan jasa non-konsumen, yang artinya iklan sesama perusahaan. Itu untuk iklan antar bisnis. Lalu yang ketiga itu ada iklan perdagangan. Untuk iklan perdagangan, di sini iklan ini dia memberikan informasi pada kalangan distributor saja, baik itu pedagang besar maupun pedagang kecil, agen, dan eksportir atau importir mengenai barang-barang yang tersedia untuk dijual kembali. Nah, iklan ini biasanya itu menawarkan untuk memesan atau menanyakan informasi lebih lanjut serta membantu para salesman lapangan untuk menghubungi pemilik stok barang. Nah, yang keempat itu ada iklan eceran. Biasanya kalau iklan ini itu dibuat dan disebarluaskan oleh pihak pemasok, perusahaan ataupun pabrik pembuat produk tersebut, dan biasanya iklan ini itu ditempatkan di semua lokasi yang menjual produk tersebut kepada para konsumen. Lalu yang kelima itu ada iklan keuangan. Nah, iklan keuangan ini biasanya itu meliputi iklan untuk bank, jasa tabungan, asuransi, dan juga investasi. Di sini tujuan iklan keuangan itu ialah untuk menghimpun dana pinjaman dan menawarkan modal, baik itu dalam bentuk asuransi, penjualan saham, surat obligasi,
ataupun surat utang dan dana pensiun. Lalu yang keenam itu adalah iklan recruitment. Nah, iklan recruitment ini dia itu adalah jenis iklan yang biasanya bertujuan untuk merekrut calon pegawai dan bentuknya antara lain iklan kolom yang menjanjikan kerahasiaan pelamar ataupun iklan selebaran biasa. Biasanya kalau iklan recruitment ini tuh banyak di koran-koran. Lalu selanjutnya di sini itu ada strategi periklanan. Nah, biasanya strategi periklanan itu sama dengan strategi pemasaran lainnya. Di mana di sini sebuah proses kontinu yang melibatkan 3 tahap krusial, yaitu pertama adalah perencanaan atau planning, lalu implementasi, dan juga pengendalian. Nah, meskipun tahap perencanaan seringkali dianggap tahap yang penting atau tahap terpenting, di sini setiap tahap tetap berperan dalam keberhasilan strategi yang akan dijalankan. Nah, dalam tahap strategi periklanan ini, di sini harus melakukan tahapan-tahapan. Nah, di sini itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah plan. Di plan ini dia itu merupakan analisis SWOT yang merupakan analisis SWOT terhadap produk dan rancangan iklan yang akan dibuat. Lalu untuk do-nya, di sini dia itu adalah kegiatan untuk membuat dan melakukan uji coba penayangan iklan untuk melihat respon dari masyarakat, respon dari para konsumen ataupun pelanggan. Lalu yang ketiga itu adalah cek. Cek di sini dia itu melakukan kontrol terhadap iklan yang ditayangkan dan menganalisis respon masyarakat, lalu tingkat penjualan dan hal-hal yang dipengaruhi oleh iklan tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah action. Action itu jadi setelah kekurangan iklan dikontrol dan dievaluasi, maka tindakan akhirnya ialah action, di mana mempublikasikan iklan ke masyarakat ataupun para konsumen. Nah, jadi itu dia tadi ada jenis dan strategi iklan. Untuk jenisnya itu ada iklan konsumen, iklan antar bisnis, iklan perdagangan, iklan eceran, iklan keuangan, dan juga iklan rekrutmen. Lalu di sini strategi iklan itu ada 4, ada plan, do, check, dan action. Nah, untuk materi ini, hari ini, Bulia cukupkan sampai di sini. Jadi tadi Bulia sudah membahas mengenai pengertian, lalu ada fungsi, jenis-jenis iklan, dan juga strategi iklan. Semoga kalian bisa paham mengenai materi hari ini. Kalian bisa lebih lanjut untuk membaca bukunya di LKS. Kalian bisa membuat catatan sendiri di buku kalian masing-masing. Jika memang ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ataupun bertanya langsung via WA kepada Bulia. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.